Selamat sore Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Brian Adrian Lewar. Nomor induk mahasiswa saya 19 03 03 01 14. Kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Baik, soal yang pertama, jelaskan secara lengkap tiga tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. Baik, 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. Yang pertama, tahap teologis. Tahap teologis dimulai sebelum tahun 1300 dan menjadi ciri dunia. Tahap ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh para dewa, roh atau Tuhan. Pemikiran ini menjadi dasar yang mutlak untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi di sekitar manusia sehingga terkesan irasional. Dalam tahap teologis ini terdapat 3 kepercayaan yang dianut masyarakat. Yang pertama, fetisme dan dinamisme yang menganggap alam semesta ini mempunyai jiwa. Kemudian animisme yang mempercayai dunia sebagai kediaman roh-roh atau bangsa yang halus. Yang kedua, politeisme, sedikit lebih maju daripada kepercayaan sebelumnya. Politeisme mengelompokkan semua dan kejadian alam berdasarkan kesamaan-kesamaan di antara mereka, sehingga politeisme menyederhanakan alam semesta yang beraneka-ragaman. Contoh dari politeisme, dulu di setiap sawah di desa berbeda mempunyai dewa yang berbeda. Yang terakhir, monoteisme, yaitu kepercayaan yang menganggap hanya ada satu Tuhan. Contohnya, bergemuruhnya guntur disebabkan raksasa yang sedang berperang. Baik, tahap yang kedua yaitu tahap metafisik. Tahap ini terjadi antara tahun 1300 sampai 1800. Pada tahap ini, manusia mengalami konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan, yakni alam. Segala kejadian di muka bumi adalah hukum alam yang tidak diubah. Contoh, pejabat negara adalah orang yang berpendidikan dan telah mengenal ilmu pengetahuan, namun ia masih saja bergantung dan mempercayai kekuatan dukun. Baik, tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu tahap positivisme. Pada tahap ini, semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu menjadi lebih rasional, sehingga tercipta dunia yang lebih baik karena orang cenderung berhenti melakukan pencarian sebab mutlak dan lebih berkonsentrasi pada penelitian terhadap dunia sosial dan fisik dalam upayanya menemukan hukum yang mengaturnya.
Baik, itu soal yang pertama. Soal yang kedua adalah jelaskan secara lengkap tentang jenis-jenis solidaritas, teori membunuh diri, sistem sosial, dan fakta sosial menurut Emil Durkheim. Baik, yang pertama. Yang pertama, jenis-jenis solidaritas. Menurut Durkheim, masyarakat mengalami perkembangan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern. Masyarakat sederhana memiliki bentuk solidaritas sosial yang berbeda dengan bentuk solidaritas sosial pada masyarakat modern. Terdapat dua bentuk solidaritas yang berkembang pada masyarakat, yaitu sebagai berikut, yaitu solidaritas sosial mekanik. Solidaritas sosial mekanik, masyarakat sederhana mengembangkan bentuk solidaritas sosial mekanik adalah sistem komunikasi serta ikatan masyarakat yang memiliki rasa perasaan yang sama, memiliki kecenderungan yang sama. Masyarakat lebih didominasi dengan keragamaan atau homogen, dan jika di antara anggota masyarakat itu ada yang hilang, maka tidak memiliki pengaruh besar yang berdampak pada diri kelompok masyarakat tersebut. Pada saat solidaritas mekanik memainkan perannya, kepribadian tiap individu boleh dikatakan lenyap karena ia bukanlah diri individu lagi, melainkan hanya sekedar makhluk kolektif. Solidaritas mekanik tidak hanya terdiri dari ketentuan yang umum dan tidak menentu dari individu pada kelompok. Kenyataannya, dorongan kolektif terdapat di mana-mana dan membawa hasil di mana-mana. Dengan sendirinya, setiap kali dorongan itu berlangsung, maka kehendak semua orang bergerak secara spontan dan seperasaan. Ciri masyarakat dengan solidaritas mekanik ditandai dengan adanya kesadaran kolektif, di mana mereka mempunyai kesadaran untuk hormat pada ketaatan karena nilai-nilai keagamaan yang masih sangat tinggi, taraf masyarakat yang masih sederhana, kelompok masyarakat yang tersebar. Masing-masing anggota pada umumnya dapat menjalankan peran yang diperankan oleh orang lain. Pembagian kerja yang belum berkembang dan hukuman yang terjadi bersifat represif yang dibahas dengan penghinaan terhadap kesadaran kolektif, sehingga memperkuat kekuatan di antara mereka. Baik, solidaritas sosial organik. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Setiap anggota menjalankan peran yang berbeda dan saling ketergantungan seperti pada hubungan antara organisme biologis. Yang kedua yaitu teori bunuh diri menurut Emil Durkheim. Emil Durkheim merupakan tokoh sosiologi klasik yang terkenal dengan teori bunuh dirinya. Dalam bukunya, Emil mengemukakan dengan jelas bahwa yang penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari integrasi sosial. Teori ini muncul karena Emil melihat dalam lingkungannya terdapat orang-orang yang melakukan bunuh diri, yang kemudian menjadi Emil tertarik untuk melakukan penelitian di berbagai negara mengenai hal ini. Menurut Emil Durkheim, ada 4 alasan orang bunuh diri, yaitu yang pertama, karena alasan agama. Dalam penelitiannya, Durkheim mengungkapkan perbedaan angka bunuh diri dalam penganut ajaran Katolik dan Protestan. Penganut agama Protestan dibandingkan dengan penganut agama Katolik. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan kebebasan yang
dibiarkan oleh kedua agama tersebut kepada penganutnya. Karena alasan keluarga semakin kecil jumlah anggota dari suatu keluarga, maka akan semakin kecil pula keinginan untuk terus hidup. Kesatuan sosial yang semakin besar mengingat orang-orang kepada kegiatan sosial di antara anggota-anggota kesatuan tersebut. Kesatuan keluarga yang lebih besar biasanya lebih akan terintegrasi. Yang kedua, karena alasan politik, Durkheim di sini mengungkapkan perbedaan angka bunuh diri antara masyarakat militer dengan masyarakat sipil. Dalam keadaan damai, angka bunuh diri pada masyarakat militer cenderung lebih besar daripada masyarakat sipil. Yang ketiga, karena alasannya kekacauan hidup. Bunuh diri dengan alasan ini dikarenakan bahwa orang tidak lagi mempunyai pegangan dalam hidupnya. Norma atau aturan yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan tuntunan zaman yang ada. Jadi jenis bunuh diri. Bunuh diri egoistik adalah suatu tindakan bunuh diri yang dilakukan seorang karena merasa kepentingannya sendiri lebih besar daripada kepentingan kesatuan sosialnya. Perannya yang seseorang yang tidak mampu memenuhi perannya yang diharapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut akan frustasi dan melakukan bunuh diri. Yang berikut, bunuh diri anomie. Bunuh diri altruistik. Orang melakukan bunuh diri karena merasa dirinya sebagai beban dalam masyarakat. Yang berikut, bunuh diri fatalisme adalah bunuh diri yang dilakukan karena rasa putus asa, tidak ada lagi semangat untuk menjalankan hidup. Yang ketiga atau C, fakta sosial. Fakta sosial menurut Emil Durkheim. Fakta sosial adalah cara bertindak apakah atau tidak yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seseorang individu. Dan itu bisa berarti bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan perasaan yang berbeda di luar individu dan koersif dan dibentuk sebagai pola dalam masyarakat. Karakteristik fakta sosial. Durkheim mengemukakan dengan tegas 3 karakteristik yang berbeda, yaitu yang pertama, gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Hampir setiap orang telah mengalami hidup dalam satu situasi sosial baru, mungkin sebagai anggota baru dari satu organisasi, dan merasakan dengan jelas bahwa ada kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang sedang diamati yang tidak ditangkap atau dimengertinya secara penuh. Dalam situasi serupa ini, kebiasaan dan norma itu jelas dilihat sebagai sesuatu yang eksternal. Yang berikut, fakta itu memaksa individu. Jelas bagi Durkheim bahwa individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Seperti yang ia katakan bahwa tipe-tipe perilaku atau berpikir ini mempunyai kekuatan memaksa yang karenanya mereka memaksa individu terlepas dari kemauannya sendiri. Yang berikut, fakta itu bersifat umum. Fakta tersebar secara luas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial itu merupakan milik bersama, bukan sifat perseorangan. Kedua, ya baik, itu nomor 2. Sekarang saya akan menjawab
Soal ujian nomor 3. Soalnya, jelaskan secara lengkap teori tindakan sosial menurut Max Weber, teori birokrasi, dan teori kapitalisme menurut Weber. Yang pertama, tindakan sosial menurut Max Weber. Kesemuan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial jikalau perilaku tersebut dengan catatan mampu mencari pertimbangan akan perilaku orang lain serta berorientasi pada perilaku kepada kelompok masyarakat lainnya. Ia menambahkan isi dalam teori ini bahwa segala perilaku yang dilakukan oleh manusia dan dianggap memiliki nilai secara subjektif, bagi pelakunya disebut sebagai tindakan sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa Weber mendalami tentang tindakan sosial akan memiliki akibat tertentu serta memberikan corak pada setiap individu. Adapun yang menjadi pengaruh seseorang melakukan tindakan sosial sendiri, dalam pandangan Weber bisa dilatar belakangi dengan adanya berbagai latar belakang yang mempengaruhinya. Setidaknya ia memberikan penambahan ada 4 hal yang menjadi indikasi seorang melakukan tindakan sosial. Di antaranya, bentuk tindakan sosial tersebut adalah sebagai berikut. Work rasional, artinya serangkaian tindakan yang dijalankan oleh seseorang untuk terwujudkannya tujuan tertentu. Yang kedua, Rekreasional artinya adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu dengan berobjek pada nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat. Yang ketiga, tindakan afektif artinya serangkaian tindakan yang dilakukan seseorang untuk menerima perasaan atau emosi seseorang. Baik, saya akan menjawab soal ujian mata kuliah teori sosiologi klasik yang terakhir. Oke, soalnya jelaskan secara rinci teori kesadaran, pasul struktur, basis, legitimasi agama sebagai candu dan kesadaran. Oke. Teori kesadaran palsu menurut Karl Marx sendiri sebenarnya tidak pernah menggunakan istilah kesadaran palsu dalam menjelaskan fenomena kesadaran kelas proletariat. Teori ini pertama kalinya muncul dalam tulisan Friedrich Engels, yakni dalam suratnya kepada Franz Marc 14 Juli 1898, di mana ia menulis, ideologi adalah sebuah proses yang dicapai dengan sadar oleh seorang pemikir, atau lebih tepatnya semua kesadaran palsu motif nyata yang mendorongnya sesungguhnya adalah sesuatu yang asing baginya. Jika tidak demikian, maka itu bukanlah sebuah proses ideologis. Yang kedua, konsep alienasi. Konsep alienasi atau ketersaingan yang lahir dari pemikiran Karl Marx adalah muncul akibat adanya kapitalisme yang mengguncang Eropa pasca revolusi industri. Teori alienasi Marx didasarkan pada pengamatannya bahwa di dalam produksi industri yang munculnya di bawah kapitalisme, para buruh tak terhindarkan kehilangan kontrol atas hidup mereka karena tidak lagi memiliki kontrol atas pekerjaan mereka. Para pekerja ini tidak pernah menjadi otonom, yakni manusia yang mencoba untuk mandiri, mengembangkan diri, selalu terkonakan oleh kaum borjuis. Karl Marx 1970 mempopulerkan istilah ini dalam karya Economic and Philosophies pada tahun 1844 sebagai penjelasan atas kondisi ketersaingan seseorang dari sifat kemanusiaan mereka. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kreatif. Manusia membuat bentuk dari materi atau bahan di mana mereka
mewujudkan jati diri mereka ke dalam apa yang mereka buat. Dalam masyarakat pra-kapitalis, manusia menjadi utuh ketika mereka menciptakan barang untuk mereka pakai sendiri atau pertukaran secara adil. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Maaf jika kalau ada salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.